Bu Ika. tahun depan. Siap, siap. Ya. Ini ada beberapa yang baru bergabung di minggu ini. Mungkin ya. kenalan dulu. Oke, siapa aja? Coba Bu Etin punya datanya. Pak Bagus ya, baru ya? Atau ya Bu, ya Bu, saya baru bergabung minggu ini, ya. Makanya mukanya baru kelihatan. Ya silakan kalau ya, begitu Bu. Memperkenalkan diri dulu karena kemarin kita sempat berkenalan ya. Nama, baik Bu. Dan sebagainya. Silakan Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para dosen pengajar. Terima kasih atas kesempatan perkenalannya Ibu. Saya Bagus Pramono dari Pemprov Kalbar, Ibu. Oh, Kalbar ya? Siap, Ibu. Oh, juga ya. Ya. Kalbar ya. Kami juga punya kampus regional di sana kan di Kuburaya ya. Iya, beberapa kali ya saya sering ke kampus lah. Terakhir tuh bulan kemarin. Ini beroperasi, Bu. Kuburaya ya, tapi nanti kan akan di Mempawah ya. Pindah, Bu. Ya, pindah ke Mempawah lagi bangun. 2021 insya Allah siap beroperasi, Bu. Ya, ya. Lebih enak sih, lebih kelihatan kampusnya gitu kan. Dan lokasi juga lebih strategis lah. Jalannya mudah, aksesnya mudah ya. Akses mudah, Bu. Kalau suntuk bisa main-main ke pantai, Bu. Itu langsung garis pantai itu, Bu, di belakang kampusnya. Oh, mantap, mantap. Ya, agendakan. Mudah-mudahan COVID-nya sudah berlalu ya, 2021. Ya, Bu. Amin. Nanti kita kontak-kontak Pak Bagus kalau ke sana lah. Oleh Bu, siap, Ibu. Siap, ya. Terima kasih Pak Bagus, selamat bergabung. Mudah-mudahan sukses ya perkuliahannya. Pak Aris ya baru juga ya? Oh iya, Bu. Ya, siap. Pak Aris. Pak Aris bergabung. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak teman kuliah. Ya, minggu lalu saya coba masuk, tapi kayaknya agak kesulitan karena kebetulan minggu lalu saya lagi di ND. Mungkin sinyal juga barangkali ya. Izin memperkenalkan, saya Aris Heru Utomo. Saya dari Jakarta, Bu, dari BPIP. Oh, ya. Ya, Pak, BPIP ya? Siap. Di direktorat apa nih Pak, Bapak di BPIP-nya? Saya di Direktorat Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara, Bu. Oh, iya. Ya, kemarin saya sempat ada sedikit ini kerjasama dengan direktorat ini, kelembagaan ya, antar lembaga tuh, hubungan antar lembaga yang Bu Elfrida ininya direkturnya. Oh iya Bu. Iya. Bu Elfrida. Kerjasama beliau, Ibu antar lembaga dan kerjasama. Iya. Banyak juga BPIP nih di tahun ini kelihatannya yang bergabung. Ada 2 Bu, saya dengan Pak Tony. Oh iya Pak Tony ya. Yang sudah lulus kan ada Pak Yakob di sana ya, Pak Yakob dengan Pak Stevi, Dr. Yakob, Dr. Stevi itu alumni IPDN juga kan? Iya, Pak Yakob, Dr. Yakob sama Stevi. Ada satu lagi sebetulnya tapi kayaknya belum selesai Bu. Bu Iren. Bu Iren. Oh iya, Bu Iren ya. Iya, baru ya. Kalau Pak Yakob bimbingan saya dulu tuh, Pak Dr. Yakob. Oh siap. Satu angkatan tuh Pak Dr. Yakob sama Bu Iren sama Stevi. Iren, ya. Bu Stevi sempat saya uji juga ketika kalau nggak salah sampai SHP, hasil penelitian. Oh siap. Oke Pak, selamat bergabung. Mudah-mudahan sukses, apalagi banyak kolega ya yang juga alumni sini. Mudah-mudahan bisa saling komunikasi dengan baik. Terima kasih Bu. Ada yang bergabung lagi. Terima kasih Pak Aris. Pak yang baru siapa lagi? Pak Isnawa baru juga kah? Pak Isnawa Aji. Halo Pak. Silakan Pak. Halo Bu, izin suara kami kedengaran Bu? Kedengaran Pak. Silakan. Terima kasih Bu. Mohon maaf dari tadi gangguan jadi nggak kedengaran suara Ibu di speaker kami. Iya betul, ini baru masuk baru. Sekarang udah kedengaran tuh? Iya, baru kedengaran. Oke. Ya. Agak feedback sedikit mungkin ya. Ya. Jadi siapa lagi yang baru Pak Isnawa? Baru kah Pak Bakri udah masuk minggu lalu? Baru gabung Bu. Belum. Oke, kalau begitu Bapak berkenalan dulu walaupun ya bisa udah saling kenal tapi secara formal di perkuliahan ini kita perlu berkenalan lagi. Silakan Pak Isnawa. Ya Bu, saya Isnawa Haji, saya baru bergabung di
kuliah ini, Bu. Saya tugasnya di Pemkot Jakarta Selatan, Bu. Oh, Jaksel, Pemkot. Ya. Ya, Pak. Selamat Makasih, Bu. bergabung, mudah-mudahan sukses. Makasih, Bu. Ya. Sudah habis ya. Siapa lagi yang belum berkenalan? Pak Bakri? Bu. Pak Bakri baru masuk minggu ini juga kan? Ya, siap. Ya, silakan Bapak berkenalan dulu, memperkenalkan diri. Ya Pak Bakri. Atau Pak Indra ya? Pak Indra ada Sesditjen. Halo Pak Indra. Belum di-unmute. Di-unmute dulu, tolong Pak Bakri atau Pak Indra di-unmute dulu supaya bisa terdengar suaranya. Oke, Pak Bakri, Pak Indra. Nah, Pak Bakri bisa di-unmute dulu supaya bisa berkomunikasi. Oke Bu, bisa Bu sekarang Bu? Oke, bisa siap Pak Indra ya? Ya, saya Indra Gunawan. Ya, silakan. Oke, silakan perkenalan dulu Pak. Ya. Ya, saya Indra Gunawan dari Kementerian Dalam Negeri, Bu. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Ya. Oke, terima kasih selamat bergabung. Ya, mudah-mudahan sukses ya perkuliahan dan sampai lulus nanti menjadi rektor pemerintahan. Ya, silakan di-mute lagi Pak Bakri. Bisa mendengar dan bisa di-unmute untuk berkenalan dulu minimal. Ya, Bu. Sekarang baru dengar, Bu. Terima kasih. Oh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bakri. Bapak bisa memperkenalkan diri saja, lokasinya di mana atau instansi Bapak di mana? Oke, ada yang baru masuk lagi ya? Ada siapa di sini? Tadi saya lihat ada Ibu Putri. Betul tidak? Waode Velia Leona? Oh ini Ibu Waode, siap. Ibu Waode, selamat pagi. Pagi, maaf Bu, itu nama anak saya. Siap. Nama saya Yulia. Oh sorry, maaf. maaf karena yang tertulis Ibu Nia ya. Iya, Ibu Yulia Widiarti. Ibu Yulia. Ya, Ibu silakan perkenalkan diri dulu, kemudian instansinya di mana, Bu? Silakan. Ya, Ibu, ya, Assalamualaikum Bu. Saya Ibu Widiarti dari Kota Bau-Bau. Kebetulan sekarang saya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bau-Bau. Ya, terima kasih Ibu. Saya sempat ke Bau-Bau waktu itu masih Pak Tamrin wali kotanya ya. Oh iya, sekarang masih Pak Tamrin juga Bu. Tamrin ya. Sempat ketemu Pak Arif juga. Pak Arif tuh kabag waktu itu ya. Oh iya, Pak. Sekarang sudah Kadis Capil beliau, Pak. Oh, Kadis Capil. Oke, siap. Berarti masih ada yang saya kenal di Bau-Bau ya. Ya udah, selamat bergabung ya. Walaupun jauh, kita mudah-mudahan lebih efektif ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ya sudah, kalau kita bisa mulai ya, Bu Etin barangkali kalau menayangkan dulu multivariat, silakan menjelaskan dulu nanti kita ada satu lagi nih Pak Muhammad Fauzi apa ya? Kayaknya belum ya kemarin ya? Sudah minggu lalu. Pak Fauzi lupa. Yang lain sudah, saya ada Pak Derajat, Pak Made, terus Pak Felix, itu Pak Zul ya, Pak Sony juga sudah masuk lalu. Itu saja yang baru-baru kayaknya. Pak Billy juga sudah minggu lalu ya. Ya silakan Bu Etin, mulai dulu. Bisa atau saya nih? Saya tunggu masih ada yang masuk. Oh sorry, ya silakan. Ada satu lagi nih. Bentar, siapa itu? Bentar, cek dulu. Siapa yang barusan ya? Pak Eka Sanata. Minggu lalu udah apa belum? Ada Pak Eka minggu lalu. Hadir minggu lalu. Oke. Saya baru gabung. Baru gabung.
salah juga saya. Pak Eka, silahkan. Kemarin hadir. Oh iya, makanya. Sudah memperkenalkan diri ya, Bapak? Kemarin itu. Hadir, ya. Sudah. Ya udah. Ya. Ya, boleh saya dulu, boleh buatin, terserah bagaimana enaknya. Buatin dulu lah, biar suaranya terdengar. Saya ikut memantau dulu. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang sudah ada. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Oh, kedengaran. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Sebentar. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai statistika deskriptif ya. Karena di dalam statistika itu ada, atau mungkin Bu Ika dulu deh, ini saya ada masalah nih. Sebentar, Bu Ika dulu, sebentar. Belum saya, oke. Ya, minggu lalu kita bahas ada statistika deskriptif dan inferensial ya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak masih ingat. Bu Yulia belum gabung, jadi nggak saya panggil ibunya. Deskriptif itu paling tidak kita bisa mendeskripsikan beberapa indikator ya. Ini banyak dipakai kok dalam penelitian, dalam survei itu deskriptif banyak digunakan. Paling tidak kita bisa melihat dari satu konsep atau satu variabel terkait dengan rata-ratanya mungkin, persentasenya mungkin ya, atau indeks ya, seperti indeks kinerja, indeks ICT misalkan ya, atau bisa saja persepsi ya, persepsi terkait dengan beberapa kondisi itu bisa digunakan dengan deskriptif saja. Tidak menghubungkan, tidak mengaitkan, tidak mencari hubungan antar variabel. Nah, kalau inferensial lain lagi ya, inferensial sudah mulai melihat tadi hubungan. Jadi minimal 2 variabel. Nah, makanya sekarang kita masuk ke multivariat karena dalam kondisi nyata itu tidak hanya 2 variabel yang terkait ya, bahkan bisa banyak sekali. Sehingga konsep yang digunakan adalah multivariat. Jadi di sini kita akan masuk analisis multivariat. Ya, next. Bu Ete sudah siap untuk memaparkan? Itu tadi pengantar terkait dengan kenapa kita harus masuk ke multivariat ya. Multi itu banyak ya, variat itu variabel. Jadi, nah kalau di eksak itu biasanya terukur variabelnya. Sehingga mudah sekali kita menghitungnya ya. Contoh misalkan mengkaitkan antara tinggi tanaman di pertanian ya, tinggi tanaman misalkan dengan banyaknya pupuk, banyaknya air, misalkan suhu. Nah, itu kan semua terukur. Variabel rasio semua ya. Minggu lalu kita udah perkenalkan juga ada skala rasio ya. Rasio itu kan nilai mutlaknya dari 0. Jadi kalau 7 itu ya 7 gitu kan. Nah, rasio semua. Jadi mudah sekali kalau banyaknya pupuk kayak kilogram satuannya, suhu ya bisa derajat Celcius atau derajat yang lain gitu kan. Tinggi tanaman bisa pakai meteran gitu ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau di sosial, bayangkan kalau kita ingin melihat pengaruh atau mengidentifikasi variabel-variabel berpengaruh terhadap kinerja misalkan. Apa saja? Oh, ternyata penelitian orang mengatakan ada motivasi, ada misalkan di situ latar belakang, kepemimpinan, iklim kerja, wah banyak sekali. Nah, ngukur iklim kerja gimana? Nggak ada meterannya, ya, tidak ada kiloannya. Nah, itu yang lebih susah sebetulnya. Makanya dalam sosial itu relatif lebih kompleks sebetulnya, karena ukurannya itu belum ada. Kita harus mengacu kepada konsep yang sudah diperkenalkan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga sangat rigid teorinya. Kepemimpinan misalkan, apa ukurannya? Itu kata siapa gitu ya. Banyak sekali hal yang perlu kita pertajam di situ. Nah, baru setelah itu ngukurnya ya, setelah di breakdown menjadi indikator-indikator, kita ukur, kita buat dalam skala apa. Nah, kalau skalanya masih ordinal, kita harus ubah. Di SPSS itu ada program atau ada menu untuk mengubah menjadi successive interval ya. Jadi dari skala ordinal kita ubah ke interval karena
minimal interval skalanya baru bisa kita lakukan berbagai uji. Nah, kalau rasio lebih enak ya, tadi yang eksak tadi udah aman, itu otomatis sudah bisa diukur ya. Orang keuangan, kedokteran, pertanian ya, kesehatan masyarakat itu lebih mudah karena mereka bicara variabel yang rasio ya, dan sangat pasti, tinggi badan, berat badan gitu ya. Tapi kalau di sosial, pemerintahan, nah itu banyak sekali aspek yang perlu kita definisikan dulu, dan debat definisi pun banyak gitu ya. Konsep A menurut siapa, B menurut siapa, C menurut siapa, katakanlah. Kenapa kita pilih B? Harus ada reasoning yang kuat. Nah, setelah ada konsepnya, kita breakdown, dioperasionalkan. Misalkan kayak motivasi itu ngukurnya gimana ya? Oh, dari misalkan tingkat kehadiran misalkan, baru terukur di situ. Jadi kita butuh upaya untuk breakdown-nya. Itu sebetulnya dibahas di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, statistika adalah bagaimana cara mengukurnya tadi, ya, mengubah menjadi skala, itu masih di metodologi, kita ukur, baru diolah. Kalau masih ordinal, kita ubah menjadi interval, baru kita bisa lakukan berbagai uji, ya, sebetulnya. Nah, ini outline yang ditayangkan. Sebenarnya tujuan perkuliahan ya jelas ya, kita ingin melihat atau melihat alat ya, tools multivariat itu seperti apa. Nah, ini beberapa hal ya. Apa yang dimaksud dengan multivariat ya, kelebihan dan sifat-sifatnya. Kemudian mampu mengidentifikasi berbagai jenis skala. Kemarin sudah sempat dibahas ya. Kalau ada kuis bisa ditanya nih, misalkan apa yang disebut dengan skala yang paling rendah itu kategorisasi ya, nominal ya. Kemudian ada ordinal, ada interval, ada rasio. Itu, dan penelitian dikenal 4 skala itu. Jadi seperti misalkan jenis kelamin, itu hanya kategori ya, 1 pria, 2 wanita, 3 lain-lain kalau ada. Itu kategorisasi. Agama misalkan ya, 1 Islam, 2 Protestan, 3 Katolik, itu hanya kategori. Artinya angka 1 itu tidak berarti ranking, tidak berarti lebih baik pada 2. Itu kan itu nominal. Tapi akan ada mungkin slide-nya lagi. Pas aja nih. Ordinal itu ranking ya, dan penelitian seringkali digunakan ordinal. Kan? Terus ada interval, nanti akan dijelaskan lagi. Ada lagi terakhir ada rasio. Dan nanti kita jelaskan juga beberapa tekniknya ya. Teknik multivariat yang penting, yang sering banyak digunakan dalam penelitian. Ibu Bapak nanti bisa searching sendiri ya, terutama terkait dengan pemakaiannya, pemakaian multivariat dalam penelitian. Ya, kemudian juga ada klasifikasinya, teknik multivariat beserta dasar pengklasifikasiannya apa. Ini ada beberapa yang bergabung juga, Pak Erwin Syah ya baru bergabung kelihatannya, atau udah? Saya juga agak lupa nih. Oke, lanjut dulu aja. Coba next slide. Ini tujuannya. Yang skala tadi nanti kita perdalam lagi ya, karena itu memang sangat diperlukan. Jangan sampai salah menentukannya ya. Oke, tadi sudah disebutkan juga bahwa multi itu banyak ya, karena ternyata kenyataannya kita tidak cukup atau tidak hanya berhubungan atau hanya mengkaitkan 2 variabel. Kenyataannya banyak sekali ya. Bahkan bisa lebih dari 10 mungkin ya. Nah, dalam SPSS juga ada tekniknya nanti bagaimana kita menyaring ya, mensortir variabel yang sangat erat kaitannya dengan variabel utama yang kita teliti misalkan. Sehingga yang lain bisa berguguran ya. Itu kayak stepwise regression ya, regresi yang model regresinya nanti hanya misalkan 3 variabel. Yang lainnya berguguran karena memang keeratannya kurang dengan Y-nya gitu kan. Secara statistik bisa kita ukur seperti itu. Ya. Pemanfaatan multivariat berbagai cabang ilmu ya, ini sudah sangat terkenal dan bukunya pun banyak. Di Google Classroom kita juga ada beberapa buku yang bisa Ibu Bapak pelajari ya, bisa dijadikan referensi ya. Baik tadi bidang eksak ya, pengetahuan alam ataupun sosial, banyak sekali digunakan.
karena paling tidak itu bisa menyederhanakan ya permasalahan menjadi lebih simpel, menjadi lebih mudah diinterpretasikan, itu saja sebetulnya. Ya, karena statistika ini sekali lagi hanya alat ya, alat tools untuk memudahkan kita menginterpretasikan data sehingga bisa bermakna data tadi. Kalau sekedar data itu nggak ada maknanya, ya terlalu rumit untuk dijelaskan. Nah, dengan menggunakan multivariat ini, paling tidak data yang beragam tadi bisa kita jelaskan dengan lebih simple dan lebih komunikatif sebetulnya kan. Oke, jadi memang multivariat ini sebetulnya ya sama ya, karena multi ya artinya banyak ya. Jadi kita akan bicara terkait dengan segala sesuatu yang multiple, tidak hanya satu atau dua. Ya. Jadi secara simultan kita bisa menggabungkan ya, menganalisis semua variabel yang ada, kaitannya dengan nanti, sekali lagi tergantung topiknya ya. Jadi jangan multivariat hanya alatnya saja, mau mengkaitkan apa dengan apa, nah apa dengan apanya itu adalah masalah gitu kan. Itu yang sangat penting sebetulnya. Sebetulnya juga ini adalah pengembangan dari analisis yang univariabel ya, kemudian ada bivariat, kalau uni itu satu ya, tunggal. Seperti deskriptif itu kebanyakan mendeskripsikan satu saja misalkan ya. Kalaupun dua ya, tapi tidak dikaitkan, masing-masing hanya deskripsi saja ya. Misalkan mendeskripsikan tingkat kepatuhan penyelenggara pilkada misalkan ya dalam terhadap COVID, protokol kesehatan misalkan. Kita hanya mendeskripsikan seberapa patuh sih gitu kan. Itu pun mungkin hasil survei kepada masyarakat. Misalkan kita cek beberapa TPS yang ada, oh ini patuh, ini tidak patuh. Kita deskripsikan berapa yang patuh, berapa yang tidak. Berapa persentasenya, berapa rata-ratanya gitu kan. Kalau mau dicari indeksnya bisa, indeks kepatuhan misalkan. Kita cari referensi yang terkait dengan indeks. Berapa nilainya. Itu univariat, satu saja. Variabel tunggal. Nah, kalau deskriptif itu tidak bisa menghubungkan ya, tidak bisa mengkaitkan, hanya satu saja. Kalaupun ada 2, 3 yang kita deskripsikan ya masing-masing saja. Ya. Misalkan kita mendeskripsikan ada bolpen, ada buku ya, ya terpisah gitu kan. Nah, kalau ingin menghubungkan baru kita harus menggunakan konsep yang bivariat ya. Kalau 2. Nah, kemudian berkembang jadi banyak ya. Gitu kan. Kenapa sih multivariat gitu kan? Karena tadi saya katakan realitasnya nggak mungkin hanya satu ya, bahkan 2 pun nggak mungkin. Banyak sekali yang berpengaruh ya. Bahkan kalau multivariat pun masih dikritik oleh mazhab yang kualitatif karena banyak asumsi gitu kan, banyak asumsi kenapa itu dihilangkan, yang ini masuk misalkan ya. Angka itu kan bisa direkayasa kapannya begitu. Jadi masih sangat banyak hal yang diperdebatkan sebetulnya kan. Dan data-data real kenyataan ya banyak sekali. Contohnya aja, misalkan kinerja saja. Ibu Bapak bicara kinerja saja. Kok kinerja di sebuah instansi turun misalkan ya? Kenapa? Atau nyari penyebabnya banyak sekali pasti. Banyak banget pasti itu. Ada yang bilang, oh karena COVID misalkan. Oh karena pemimpinnya cuek misalkan. Oh karena iklim kerjanya nggak nyaman. Oh karena tunjangan kerja nggak turun-turun misalkan. Oh karena udah lama nggak naik gaji misalkan. Oh banyak banget itu ya. Itu kondisi realnya. Jadi tidak cukup hanya 1 atau 2 sebetulnya kan. Dan multivariat dianggap lebih realistis ya, lebih mungkin, lebih visible lah, lebih layak untuk digunakan, gitu kan. Itu sebabnya kenapa kita lari ke multivariat, gitu kan. Gitu. Dan dianggap memang agak sedikit asumsinya nggak terlalu banyak, gitu kan. Kalau 2 pasti asumsi banyak banget gitu. Tapi kalau multivariat kita berusaha mengakomodir ya, berusaha memasukkan berbagai faktor di situ. Sehingga di sini dikatakan more control and less restrictive assumptions gitu kan. Ya dengan multivariat juga kita menggunakan alat yang tepat dalam waktu yang tepat harusnya. Jadi tetap ini
terkait dengan metodologinya. Apa sih masalahnya? Apa yang mau dicari? Ya, alat mana yang paling cocok? Ya, itu. Jadi using the right tool at the right time. Ya, itu yang paling penting sebetulnya. Karena alat itu kalau salah digunakan ya tidak ada manfaatnya. Ya, tidak tepat guna ya. Itu yang penting sekali kita tekankan nanti. Barangkali kita nanti bisa diskusi terkait beberapa contoh penelitian ya. Sebetulnya Ibu-Bapak bisa download juga. Bisa melihat penelitian-penelitian yang menggunakan analisis multivariat. Ya banyak banyak ininya, research questionnya banyak gitu kan. Misalkan ingin melihat apakah ada perbedaan, misalkan ya, apakah ada pengaruh seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke skala dulu aja ya. Nanti Bu Etin bisa nambahin. Ini sempat di mention oleh saya tadi awal ya. Ada 4 jenis skala. Yang pertama nominal. Nominal ini ya kategorisasi tadi saya katakan ya. Maka disebut sebagai skala kategorik. Hanya mengkategorikan. Hanya membedakan saja. Jadi angka atau simbol yang diberikan tuh tidak memiliki maksud kuantitatif ya. Jadi 1, 2 tuh nggak ada maksud angka yang bisa dihitung, bisa dijumlahkan atau di ranking ya. Itu hanya karakteristik saja. Tadi sudah saya contohkan jenis kelamin ya. Status perkawinan, misalkan menikah, 2 tidak menikah, 3 cerai ya misalkan. Itu hanya status ya. Lulus tidak lulus dalam sebuah program, menang kalah, yaitu hanya kategori saja ya. Nah, biasanya untuk memudahkan peneliti memang harus memberikan angka ya. Ini agak gender ya, 1 biasanya pria ya, 1 untuk wanita, 2 untuk laki-laki misalkan ya. Itu hanya membedakan saja. Tidak berarti 1 lebih tinggi daripada 2 atau bisa dijumlahkan, dirata-ratakan, tidak bisa. Itu hanya untuk membedakan saja. Oke. Jadi tidak menunjukkan bilangan atau atribut ya. Kemudian ordinal. Nah, ordinal ini baru bicara ranking ya, order. Urutan. Ya. Jadi biasanya itu berurut dari atas ke bawah itu. Bisa descending, bisa ascending ya. Artinya bisa lebih besar ke kecil ke besar, terserah aja. Yang penting konsisten. Ya. Biasanya juga pertanyaan, jawabannya itu adalah ordernya sangat baik misalkan ya. Nanti terkait dengan skala Likert ini untuk menentukan skalanya. Karena bisa aja hanya 3 misalkan ya. Mungkin 2, 3, bisa 4, 5, terserah. Mau 7, 9, cuman kalau terlalu banyak membedakannya susah, tipis sekali. 5 saja itu orang sudah susah milihnya. Contoh ya 5 misalkan. Pelayanan terpadu 1 atap di kabupaten ini titik 2 misalkan. A sangat baik, B baik misalkan ya. Terus C cukup ya. B kurang, E tidak ya, atau 1 sampai 5. Itu bedanya sangat baik, dengan cukup, kurang, tidak baik itu seperti apa gitu ya. Nah, itu hati-hati karena bisa bias juga, bisa bias. Ya, makanya orang memilih 4 misalkan. 4 itu lebih tegas katakanlah, atau cuma 3 saja supaya tingkat ketegasannya lebih nyata gitu. Itu harus hati-hati. Karena ingat kuantitatif ini kan datanya bisa ngarang gitu ya. Nah, untuk mencegah ke hal itu, maka kita harus hati-hati sekali di menentukan skala ini. Ini dari mulai ini contoh di diagram ini dari very satisfied sampai yang not at all satisfied gitu. Itu bisa dibuat skala yang banyak gitu kan. Bahkan yang 9 ya. Kebanyakan ganjil, kebanyakan. Tapi boleh juga 4, enggak apa-apa. Selama kita punya rujukan dan kita punya alasan ya, silahkan. Nah, yang berikut yang lebih tinggi lagi levelnya adalah interval. Nah, kalau ini namanya interval ya, ada jarak kalau interval itu ya. Mengurutkan dan memiliki jarak yang sama. Contoh misalkan penghasilan per bulan. Misalkan 1 mau ascending dari yang kecil dulu, di bawah 500.000 misalkan ya. Kedua 501 sampai 1 juta, misalkan 3
1 juta 1 sampai 5 juta misalkan. 4, 5 juta sampai 10 juta. Terakhir di atas 10 juta, itu interval. Ya. Oke. Jadi tidak ada nilai nol mutlak. Interval saya jarak saja. Ya. Di statistika frekuensi ya, distribusi frekuensi itu pakai interval. Jumlah penduduk diintervalkan, penghasilan diintervalkan gitu ya. Atau Ibu Bapak lihat piramida penduduk deh. Itu kan ada umur 0 sampai 4 itu kan, 5 sampai 9 gitu kan, 10 sampai 14, 15 sampai sekian. Nah, itu adalah interval ya. Jadi tidak ada nilai nol mutlak ya. Nanti yang nol mutlak rasio berikutnya ya. Oke, jadi sebetulnya interval sudah sering kita temui lah dalam kasus-kasus. Next. Nah, berikutnya yang skala mutlaknya 0 itu adalah rasio ya. Artinya berjarak rasio itu gini. Kalau misalkan disebut 7 derajat ya itu artinya 7 derajat itu dari 0 ukurnya gitu ya. Nah, di beberapa penelitian eksak, saya katakan tadi sudah saya mention bahwa banyak sekali yang menggunakan skala ini, rasio. Ini lebih mudah karena sudah pasti. Ya. Jadi kalau bicara rasio, 100 kg itu berarti 2 kali lipat dari 50 kg gitu ya. Kalau tadi nggak bisa, interval, ordinal nggak bisa seperti ini ya. 1000 meter itu berarti panjangnya 20 kali 50 meter gitu kan. Seperti itu. Jadi sangat mutlak. Ya. Ini enak ukurnya alat ukurnya juga ada ya, meteran, kiloan gitu ya, suhu pakai termometer gitu ya, terus mungkin juga panas juga pakai suhu juga gitu ya, enak. Ini mungkin Ibu Bapak yang basicnya dulu eksakta ya dari IPA, ini sering sekali melakukan percobaan di lab juga kan menggunakan alat ukur yang memang sudah ada gitu ya. Kalau di keuangan juga bisa seperti PDRB misalkan ya, terus pengeluaran, konsumsi ya. Kalau di akademik mungkin IPK gitu ya, yang angka-angka seperti itu. IPK 4 itu ya mungkin dari 0 gitu ukurannya. Ya 3 dengan 4 itu 4 ya bedanya 1 gitu ya, itu mutlak kalau di rasio. Ini variabel skala yang paling tinggi ya. Nah, ini adalah perbandingannya di 4 skala ini. Bilangan menunjukkan perbedaan betul ya. Artinya ada 1, 2, 3, 4, 5 itu ada maknanya, beda ya. Nominal nggak bisa dipadukan sebagai peringkat, hanya kategori. Tapi ordinal, interval, rasio bisa dijadikan sebagai mengukur atau alat ukur membedakan objek, mengukur peringkat ya. Ada artinya juga interval dan rasio. Ya, ordinal itu sebenarnya hanya urutan ya. Kalau mau jadi arti harus dibobot juga, harus diberi angka nantinya. Ya. Kemudian nilai mutlak dari 0 itu hanya rasio. Jadi sebenarnya orang-orang eksak tuh bicaranya lebih mudah dengan data karena sekali lagi ukurannya ada. Beda dengan yang sosial, harus lebih bicara konsep yang lebih kuat ya secara operasional. Nah, nanti juga kita akan mengenal beberapa hal terkait dengan distribusi ya, distribusi data. Nah, sebelumnya kita bisa melihat bahwa data itu ada yang non-metrik ya, itu yang kualitatif. Hanya bicara atribut, karakteristik gitu ya. Kalau yang metrik itu terukur, kuantitatif. Nah, contoh untuk melihat bicara orang sakit misalkan. Orang sakit kalau kita definisikan secara kualitatif apa? Oh, mukanya pucat gitu ya. Oh, badannya lemas ya. Terus apalagi? Matanya merah misalkan ya. Apa ya pokoknya dari 3 itu mendeskripsikan seseorang sakit ya. Nah, makanya kenapa banyak didebat secara kualitatif, karena bisa bohong, bisa pura-pura sakit, itu enggak? Pura-pura sakit, pura-pura lemas, mukanya dipakai bedak putih biar pucat, kayak di sinetron lah ya, kayak gitu.
karena penampakan kualitatif seperti itu. Ya. Nah makanya ukuran berikutnya harus kuantitatif supaya bisa dipercaya. Misalnya, kenapa dia dikatakan sakit? Oh betul, dia frekuensi BAB-nya itu dalam sehari, kan dokter juga tanya berapa kali buang air besar yang mencretnya misalkan ya, itu karena data kuantitatif harus ada. Oh bisa belasan kali lah. Berarti kalau belasan kali sehari itu sudah definisi sakit itu, karena normalnya orang nggak segitu, katakanlah ya. Terus misalkan berapa kali muntah, nah kayak gitu. Ya. Kemudian pokoknya frekuensi berapa kali gitu kan, itu ukuran kuantitatif. Kenapa harus dua jenis data ini muncul? Karena emang nggak cukup orang mendeskripsikan dengan yang non metrik gitu kan, atau yang kualitatif. Makanya muncul pendekatan yang kedua, ukuran kuantitatif. Ya. Jadi frekuensi, jumlah atau derajat. Orang sakit, oh iya suhunya juga diukur juga ternyata 39 derajat. Itu ukuran orang tidak sehat. Ya. Kan sekarang juga orang kok 38 derajat tidak boleh masuk ke mall, tidak boleh masuk ke mana, karena memang disinyalir demam tinggi gitu kan. Apalagi musim COVID gitu. Itu sebabnya ukuran suhu itu menjadi satu kriteria gitu kan, secara metrik. Tapi kalau hanya dipegang saja, oh panas, ya itu belum tentu juga gitu kan. Mungkin panasnya karena hal lain, atau mungkin sesaat saja ketika di sekitarnya panas, habis dari panas-panasan misalkan ya. Makanya dibutuhkan ukuran yang kuantitatif tadi. Dan interval dan rasio itu kebanyakan umumnya merupakan variabel metrik terukur kuantitatif. Seperti itu ya. Oke, next. Satu Bu Eti mau nambahkan? Ya. Silakan. Mau nambahkan atau next slide ya. Ini. Ya, ini sebenarnya minggu lalu ini kan refresh aja ya. Minggu lalu kita. Iya, sebentar. Ya, barangkali untuk yang jenis data ini minggu lalu kita sudah ini bahwa untuk statistik ya, penelitian kuantitatif ya, pendekatan kuantitatif yang menggunakan pengujian hipotesis, minimal kita harus menggunakan statistik parametrik gitu ya, dan itu alat jenis datanya harus metrik, minimal rasio atau minimal interval atau rasio. Lalu bagaimana kalau misalnya yang kita punya adalah data, kedengaran suara saya? Kedengaran tapi ada kedengaran suaranya Bu. Sebentar Bapak, kalau gitu ini saya mungkin belum. Berderit itu apa tuh? Kedengaran Bu, cuman agak bergema Bu suaranya Bu. Iya Pak, soalnya saya kan pasang 2 nih dengan HP juga untuk yang masuk-masuk, yang terlambat masuk, jadinya mungkin agak feedback ya karena suaranya dekat, karena posisi gadgetnya dekat. Baik, untuk ini apa namanya penggunaan skala pengukuran itu minimal harus interval dan rasio untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan statistik inferensial atau pengujian hipotesis. Lalu bagaimana kalau yang tadi sudah seperti disebut Bu Ika, kadang-kadang kan kita membuat instrumen itu lebih mudah menggunakan skala ordinal ya, mulai dari sangat setuju, tidak setuju, baik ascending atau descending tadi. Nah itu bisa saja, tapi harus kita transformasi menggunakan metode successive interval. Jadi tetap harus ditransformasi dulu. Jadi sebelum diuji normalitas data. Nah, normalitas data ini juga salah satu asumsi atau persyaratan untuk statistik parametrik. Nah, sambil ini nih, statistik parametrik. Jadi asumsi distribusi itu juga harus dipenuhi. Jadi distribusi data harus normal, ya itu harus. Jadi harus diuji. Jadi banyak serangkaian pengujian-pengujian nanti pada pengujian hipotesis.
Kemudian kalau kesalahan pengukuran, ya seperti yang sudah kita ulas minggu lalu bahwa statistik itu adalah ukuran yang berasal dari sampel. Jadi tidak bisa kita judge juga pasti 100% benar. Jadi kalau alat ukur berupa instrumen atau kuesioner itu kita cobakan lagi mungkin di lokus yang berbeda atau pada timing yang berbeda, itu mungkin saja terjadi kekeliruan gitu ya. Tapi tentu saja kekeliruan atau tingkat ketelitian ya kita sering sebutnya Bapak Ibu. Nah, itu tentu ada batas toleransi. Atau misalnya kalau ada jejak pendapat yang terkait dengan elektabilitas, mereka sering buat itu margin error sekitar 3%. Nah, biasanya yang cukup presis itu sekitar 1% atau berarti confidence levelnya. Nah, jadi biasanya kita selalu tuliskan dalam bentuk alfa ya. Jadi dituliskan dalam bentuk alfa. Jadi alfa ini bisa 1% atau 0,01 ya. 0,01 ini sebenarnya sudah paling presisi karena kita kan tidak berbicara 100%. Kita bukan bicara pengukuran data yang bentuknya sensus ya, keseluruhan data atau populasi. Tekniknya sensus, tapi adalah teknik sampling tertentu nanti yang akan kita gunakan. Jadi 1% itu tingkat kekeliruan atau berarti ini untuk confidence level sekitar 1 dikurang 1% atau 99% ya. Nah, jadi ada validitas dan reliabilitas. Kalau validitas itu ketepatan menggunakan alat ukur. Tadi Bu Ika sudah sebutkan bahwa untuk mengukur variabel sosial itu lebih sulit daripada variabel-variabel yang eksak. Seperti tadi ya tinggi badan, berat badan, atau yang lain-lain. Tapi untuk variabel sosial kita mengukur variabel laten itu melalui variabel manifest atau di dalam operasionalisasi variabel itu ada dimensi dan indikator. Nah, itulah yang menjadi dasar untuk kita menyusun item-item pertanyaan di dalam instrumen penelitian kita atau pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin saja kita tanyakan dalam menggunakan skala ukur ordinal, menggunakan skala Likert misalnya. Skala Likert itu kan ganjil ya, biasanya 3, 5, 7 gitu. Nanti terserah Bapak dan Ibu mana yang paling visible. Nah, validitas dan reliabilitas ini harus diukur sebelum kita menyebar instrumen penelitian kita. Jadi minimal mungkin berapa 20 gitu ya, kita uji cobakan seberapa valid ya. Nah, ini nanti harus kita hitung misalnya menggunakan alpha Cromba. Itu apakah dia valid atau tidak. Itulah sebabnya ketika kita menyusun instrumen penelitian, itu tidak disarankan setiap indikator atau yang mewakili variabel manifest ya istilahnya. Kalau variabel itu sendiri kan variabel laten. Nah, itu hanya satu. Karena ketika dia tidak valid itu harus kita buang. Maka minimal paling tidak 1 sampai 2, 3 gitu ya. Jadi kalau ada yang 1 tidak valid, maka itu bisa kita hilangkan. Tapi tetap masih ada perwakilan untuk setiap indikator. Karena indikator ini menjadi alat ukur dari setiap variabel, khusus untuk variabel sosial. Jadi variabel itu seberapa sahih, seberapa tepat kita menggunakan alat ukur untuk mengukur seperti tadi kepuasan, kinerja, kepemimpinan, kepatuhan, dan lain-lain. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas ini adalah konsistensi. Jadi seberapa konsisten orang punya persepsi yang sama terhadap alat ukur yang kita gunakan. Jadi derajat yang menunjukkan sejauh mana variabel yang diamati mengukur nilai sebenarnya dan sejauh mana variabel tersebut bebas kesalahan. Nah, ini juga harus kita ukur ya, validitas, dan setelah memenuhi baru kemudian kita sebar ke responden. Nah, mungkin minggu lalu kita juga sudah bahas bahwa kalau penelitian kuantitatif ini instrumennya adalah kuesioner atau angket.
Dan itu kita bisa dibantu oleh orang lain, misalnya menggunakan enumerator. Beda dengan penelitian kualitatif yang menjadi peneliti itu adalah si peneliti itu sendiri. Nah, mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit mengenai variat ya, variat atau variabel peubah ini. Yang tadi ada variat, ada bivariat, ada multivariat, univariat, dan bivariat. Nah, univariat ini kan sebenarnya banyak digunakan pada penelitian kualitatif atau variabel mandiri ya, variabelnya mandiri. Nah, itu biasanya kita akan langsung bisa lihat sebenarnya dari judul penelitian pun kita sudah tahu oh ini penelitian kuantitatif atau kualitatif. Karena biasanya kualitatif itu variabelnya mandiri tapi dia lebih dalam. Untuk ini bahkan sampai kemudian merancang model dan sebagainya ya. Misalnya kita hanya mengukur kinerja atau tadi seperti yang disampaikan Bu Ika kepatuhan saja gitu ya. Tapi itu memang sangat dalam, bahkan mungkin kita akan ini sebenarnya model apa yang harus kita usulkan sebagai novelty-nya nanti, kebaruan dari penelitian, ya kebaruan dari penelitian tersebut. Sampai di sini Bapak Ibu sudah bisa dipahami, mungkin bisa sebelum kita lanjut ada tanya jawab dulu atau diskusi. Karena kami yakin Bapak dan Ibu ini sebenarnya sudah sangat berpengalaman ya menggunakan tools ini gitu. Mangga. Sebelum kita masuk ke multivariat. Suara saya kedengaran ya? Ini harus selalu dicek suara. Karena takutnya tidak terdengar. Ngomong sendiri di sini. Tidak ada ya Bapak Ibu? Pas atau? Oh, pas dulu, lanjut dulu. Oke, kita lanjut Ibu Ika ya. Lanjut kita Ibu Ika ya. Ke lanjut ya. Teknik. Nah, ini ada berapa nih? Ada 10 sebenarnya teknik multivariat itu banyak. Nanti tergantung. Terdengar. Ya. Terdengar? Mas Supri nih kayaknya suaranya. Ya baik, untuk bentar ada yang masuk lagi. Krungu ya. Krungu. Baik, untuk jenis teknik variat ini ada banyak Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana nanti kita memilih mana tools yang paling tepat untuk penelitian kita? Kalau kita mau penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif, nah itu tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian tentunya. Jadi di sini kalau diklasifikasikan itu sebenarnya ada 2 ya. Jadi ada dependence method, ada interdependence method. Kalau dependence itu sebenarnya ada hubungan ya, hubungan pengaruh, ada variabel bebas, tidak bebas, ada variabel prediktor, ada variabel ya respon gitu ya, ada yang ini. Jadi itu masuk di dependence method. Kalau kita ingin melihat pengaruh, melihat hubungan, seberapa besar pengaruh gitu ya, kemudian seberapa besar hubungan, baik secara langsung tidak langsung. Nah, itu kita gunakan dependence method. Tapi kemudian ada interdependence method. Itu adalah satu metode di mana tidak ada satu atau kelompok. Jadi ini lebih ke pengelompokan. Jadi apakah nanti yang dikelompokkan faktornya atau variabelnya, misalnya analisis faktor, atau kita mau mengelompokkan respondennya, misalnya ya. Nah, sebenarnya kita sudah share juga untuk tugas, walaupun mungkin kita materi yang kita bahas belum sampai itu, tapi kami jauh-jauh hari juga sudah mungkin Pak Felix ya sudah, saya lihat sudah merespon tugas untuk mata kuliah ini. Siap, Ibu. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan untuk memahami, tapi kita bisa diskusi sebenarnya di Google Classroom ya Bapak.
Siap, Bu. Jadi ada tugas yang terkait dengan dependence method, ada yang tugas terkait dengan interdependence method. Tapi Bapak dan Ibu silahkan pilih salah satu saja. Nah, untuk interdependence method itu ada analisis cluster ya, untuk mengklasifikasi misalnya daerah maju dan mandiri misalnya. Kemudian klasifikasi teknik analisis multivariat secara dasar itu tadi udah 2. Jadi kita lanjut aja. Nah, ini Bapak dan Ibu sebenarnya pengklasifikasiannya. Jadi pengklasian yang pertama itu adalah dari jumlah variabel yang akan diprediksi. Jadi kalau dependent itu how many variable are being predicted, nah itu menjadi dasar untuk pengklasifikasiannya. Jadi apakah dia ke structural equation model atau, nah di sini juga ada kategori metrik dan non metrik. Jadi metrik dan non metrik ini selalu ada padanannya ya, berpasangan. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya memiliki sampel hanya sedikit, kemudian datanya tidak normal, ya kita bisa gunakan yang non metrik gitu. Kalau kita nggak bisa gunakan yang metrik, karena tadi asumsi normalitas data itu harus dipenuhi. Kemudian kalau terkait interdependence, nah itu lebih ke struktur ya, struktur relationship di antara, misalnya di sini kalau yang kita mau strukturkan, kelompokkan itu adalah variabelnya, maka kita gunakan analisis faktor. Tapi kalau yang mau kita kelompokkan adalah case-nya atau respondennya, kalau yang ditugas itu kan daerah-daerah ya yang mau kita kelompokkan, mana kategori maju, kategori mandiri, berdasarkan berbagai aspek gitu ya, data-data yang sudah kita ini kan, kebetulan untuk tugas itu kita ini kan adalah untuk di Jawa Barat ya datanya. Jadi itu analisis cluster. Kemudian kalau terkait dengan objek, ya atribut yang akan diukur gitu. Nah ini ada juga kategorinya metrik dan non metrik. Jadi metrik dan non metrik tadi terkait dengan skala pengukuran yang kita gunakan dan kemudian asumsi distribusi juga. Nah ini kalau metrik ada MDS atau multidimensional scaling, kemudian non metrik ini ada correspondence analysis. Jadi kalau yang ungu ini adalah dasar klasifikasi. Kalau yang kuning itu teknik multivariat yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian di sini kalau multiple relation untuk terkait dengan dependence yang kita tadi mau melihat hubungan, pengaruh, dan sebagainya, baik langsung, tidak langsung. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, untuk hubungan antar variabelnya ini lebih searah ya untuk statistik multivariat. Tapi kalau dia sudah saling berbalik arah, kita tidak gunakan lagi statistik, tapi kita bisa gunakan sistem dinamik. Nah itu beda lagi, terutama itu untuk persoalan-persoalan kompleks yang sifatnya untuk merumuskan kebijakan. Nah ini multiple relation of dependent dan independent. Jadi baik dependent maupun independent, dependent ini kan variabel yang tidak bebas ya. Jadi X dan Y-nya bisa lebih dari 1. Gitu. Nah itu kita bisa gunakan ini. Structural equation model. Kemudian di sini ada several dependent variable in single relationship. Misalnya ya. Ada beberapa variabel yang dependent ya, tidak bebas. Tapi sifatnya single relationship. Nah, ini bisa metrik dan bisa non metrik ya. Jadi di sini ada, kalau untuk metriknya ada canonical atau MANOVA, ada canonical with dummy variable nih, salahnya. Kemudian kalau ada one dependent, jadi Y-nya hanya 1 gitu ya, in single relationship. Nah, untuk metrik itu ada multiple regression atau conjoint analysis.
Kemudian untuk non-metrik ini ada multiple discriminant analysis atau linear probability model. Nah, jadi semua tergantung dari permasalahan dan tujuan dari penelitian. Kita mau menggunakan tools yang mana gitu ya. Kalau yang minggu lalu kan kita sempat kita sarankan ya bahwa untuk disertasi itu paling enggak ya structural equation model atau SEM. Nah biasanya SEM ini menghendaki sampel yang cukup besar ya, tapi nanti bisa juga kita menggunakan kalau sampelnya tidak ini. Jadi bisa pendekatannya dengan Lisrel atau Amos, atau juga kita bisa menggunakan Smart PLS ya. Nah itu tergantung pada nanti jumlah sampel yang kita miliki. Tapi umumnya besar. Nah, jadi ini pembagian klasifikasi. Barangkali kalau menurut kami sih, Bapak Ibu yang penting memahami konsep ini. Kalau untuk membantu mengolah data seperti yang tadi ini, banyak mungkin yang bisa membantu. Tapi bagaimana merumuskan masalah, kemudian membuat logical framework, teori apa yang kemudian jadi dasar, karena pendekatannya adalah deduktif. Kita mulai dari teori, jadi di Mathlit itu. Nah, barangkali itu yang menjadi ranahnya Bapak dan Ibu untuk memperkuat ya. Jadi di situ. Karena itu yang menjadi reason, alasan kuat kenapa kita menggunakan hal tersebut. Jadi di sini kita bisa mengkaitkan antara tipe data dengan jumlah variabel. Jadi kalau jumlah variabelnya 2, kemudian tipe datanya metrik, nah itu kita bisa gunakan simple correlation. Jadi bivariat ini ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita mau melihat hubungan antara motivasi dengan kinerja. Itu hanya 2 variabel. Jadi X-nya motivasi dan Y-nya kinerja. Maka kita gunakan. Tipe datanya metrik, artinya dia ini sebenarnya udah skala ya, tipe skala dan rasio. Jadi harus metrik itu. Jadi asumsi normalitas juga sudah dipenuhi di sini. Tapi kalau misalnya tidak gitu ya, datanya non metrik, ternyata data kita tidak normal gitu ya. Kita punya 2 data tapi tidak sudah mengukur misalnya ya, atau kita mau menggunakan hanya skala ordinal, maka itu masuknya ke non metrik. Nah itu kita bisa gunakan di sini two-way contingency table. Jadi semacam matriks gitu ya. Kemudian kalau misalnya jumlah variabelnya ini lebih dari 2 ya. Kalau misalnya lebih dari 2 variabel, X1, X2, X3 gitu ya. Misalnya pengaruh dari selain motivasi apa misalnya kinerja. Jadi misalnya kompetensi, tapi juga ada variabel motivasi gitu ya. Nah, masalahnya motivasi ini variabel memediasi atau memoderasi. Jadi antara kompetensi terhadap kinerja itu sebenarnya ada variabel lain yang ikut memediasi. Misalnya adalah motivasi tadi. Jadi faktor motivasi. Nah, itu juga bisa digunakan. Bisa 2 variabel. Nah, ini ada principal component analysis dan faktor analysis. Oh, ini yang untuk interdependent ya. Jadi kalau interdependent itu lebih ke pengelompokan data saja. Jadi faktor analysis dan prinsipal. Kemudian kalau non-metrik, nah non-metrik ini tadi datanya ordinal atau nominal kategori, atau bisa juga kita menggunakan data interval tapi nggak normal. Nah ini bisa juga kita harus menggunakan non-metrik gitu ya. Jadi itu adalah prerequisite-nya. Jadi persyaratan yang harus dipenuhi. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu?
Nah, kemudian ini yang terkait dependence method. Kalau dependence method ini tadi yang kita untuk melihat pengaruh, melihat hubungan gitu ya. Jadi ada variabel X dan Y-nya. Jadi ini independent variable. Independent variable itu adalah variabel bebas. Biasanya kita gunakan X ya untuk variabel ininya. Sedangkan dependent itu Y. Tapi ini juga masing-masing bisa lebih dari satu. Tapi kalau misalnya satu, kemudian dia bisa dependennya, ini salah nih tulisannya, dependent variable. Independennya misalnya satu, dan dia sifatnya metrik. Jadi metrik sekali lagi ini terkait dengan skala pengukuran dan distribusi tadi. Nah kemudian kalau satu juga, X-nya satu, Y-nya satu, itu kita bisa gunakan regression. Kemudian kalau tipe datanya non-metrik, kita bisa gunakan discriminant analysis atau logistic regression. Nah ini logistic regression ini juga sedang tren dan sedang banyak digunakan. Jadi biasanya Y-nya juga logistic regression. Kemudian kalau lebih dari satu dependennya, jadi variabel terikatnya ya. Nah ini kita bisa, kalau metrik bisa gunakan canonical correlation, kemudian kalau non-metrik multi-group discriminant analysis. Nanti kita bisa kasih contoh-contohnya juga. Kemudian kalau misalnya independennya non-metrik, kita bisa sementara dependennya metrik, satu variabel, kita bisa gunakan t-test ini. Atau untuk non-metrik, discrete discriminant analysis. Kalau untuk lebih dari satu, kita bisa gunakan MANOVA, multivariate analysis variance. Kemudian bagaimana kalau pada umumnya sih untuk penelitian-penelitian yang banyak dilakukan itu independent variable itu lebih dari satu ya. Jadi tadi misalnya pengaruh kepemimpinan, kemudian iklim organisasi, motivasi, mungkin remunerasi terhadap kinerja misalnya. Nah, tapi nanti kita lihat juga, itu kan hubungannya tidak semuanya langsung. Bisa saja melalui variabel tertentu yang dia sifatnya memediasi atau memoderasi. Nah, kalau lebih dari satu independennya, tapi dependennya satu, kita gunakan multiple regression. Jadi kalau yang saya sebutkan tadi, variabel independennya itu banyak ya, lebih dari satu. Misalnya kepemimpinan, iklim organisasi, remunerasi, motivasi terhadap kinerja. Kinerjanya itu adalah independent variable atau variabel terikatnya. Jadi variabel responnya. Mungkin ada yang angkat tangan, ada yang bertanya, mungkin ada yang angkat tangan, coba cek. Siapa? Silakan Bapak. Langsung aja Bapak. Langsung disela. Langsung disela lebih enak sebenarnya. Iya. Pak Erinsa, ada pertanyaan? Mangga. Ada ya? Ini saya dosen Jatinangor, Bapak, jadi banyak mangganya. Bapak, Ibu. Mangga enak, manis. Banyak mangga, emang mangga sekarang. Kan banyak banget nih, tulusnya banyak banget kan. Nah, tentu kalau udah pernah belajar terus lupa wajar sih. Atau baru dengar juga bisa ya. Nah, yang akan lebih efektif sih memang nanti ada contoh ya, misalkan contoh yang non metrik itu kan sedikit biasanya ya, ukurannya tidak normal distribusinya. Nah, contoh seperti apa? Terus satu variabel Y-nya misalkan ya, misalkan melihat pengaruh apa terhadap apa kalau dua variabel ya. Kemudian ada yang Y-nya banyak, dua misalkan ya. Nah, itu kan juga modelnya digambarkan dulu ya. Dan ini sekali lagi tergantung dari masalahnya ya. Maaf, ini kan hanya tool sekali lagi ya. Ini teknik kita mengklasifikasikan bahwa pilihan itu banyak, nggak semuanya multiple regresi karena paling banyak itu, dan mungkin paling
paling inilah ya, paling sering digunakan itu multiple regresi. Mungkin untuk yang baru belajar menggunakan statistik ya bisa dimaklumi misalnya buat skripsi. Tapi kalau untuk disertasi ya kita tadi caranya ke SEM ya. Walaupun variabelnya tidak banyak. Structural equation model karena SEM ini kan menggabungkan antara analisis faktor, path analysis atau analisis jalur. Jadi di-combine ya, jadi dependent dan interdependent. Yang penting harus kuat aja. Apa sih yang mau dikait-kaitkan, apa yang mau dihubungkan, ya, jangan sampai teorinya. Ya teorinya asal variabel itu sangat ya. Sekali. Oke, kita langsung mungkin contoh ya, Bika ya. Ya siap, langsung contoh dulu biar agak segar sedikit ya, silakan. Contoh maksudnya contoh hasil penelitian. Tunggu sebentar. Kita buka dulu. Aduh ini banyak coretan. Saya hapus dulu deh. Ini adalah contoh-contoh jurnal ya. Jurnal, karena jurnal itu kan publikasi dari hasil penelitian. Baik yang multivariat. Nah ini misalnya contoh apa nih? Nah ini analisis. Misalnya ini adalah analisis proses rekrutmen dan seleksi. Bukan pada ya, harusnya terhadap ya kinerja. Jadi variabel ini judulnya kan analisis. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini saya buka Mendeley. Jadi Mendeley ini adalah aplikasi untuk mengelola referensi. Nah, Bapak Ibu harus menguasai juga ini, harus menggunakan maksud saya. Harus menggunakan ini dari sekarang harusnya ya. Dari mengumpul. Minggu lalu kan kita sudah share cara mendapatkan jurnal yang sifatnya full text. Nah, itu menjadi dasar nanti untuk melakukan taksonomi misalnya ya, untuk melihat gap analysis atau state of the art. Nanti pada mata kuliah metel itu pasti diajarkan atau diinformasikan. Apa ya? Ada kinerja. Ada muncul kan? Ya. HP saya kelihatan kok. Jadi analisis proses rekrutmen dan seleksi itu kalau kita lihat judul. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari dia ini menggunakan SEM ya. Jadi research to explain whether any impact of jadi melihat dampak dari rekrutmen terhadap seleksi, kemudian rekrutmen, dampak rekrutmen terhadap performance. Jadi ya jadi sebenarnya seleksi ini juga termasuk variabel yang memediasi ya. Jadi of employee of general secretariat, ini sekretariat daerah ya di Kementerian SDM ya. Nah ini pendekatannya dia menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah ini sebenarnya lebih ke explanatory ya. Dan menggunakan toolsnya adalah structural equation modeling atau SEM teknik. Sampelnya ada sebanyak 120 employee. Malah beberapa pakar menyarankan sebenarnya 200 lah minimal ya. Lebih banyak tuh lebih bagus ya. Kalau untuk kita menggunakan SEM ini. Kalau kita lihat modelnya. Nah, modelnya seperti ini ya. Jadi kalau untuk SEM, nah ini X1, X2 yang merupakan variabel manifest ya. Jadi indikator-indikator dari setiap variabel ini, nah itu ikut diukur ya. Jadi diukur. Nah ini yang sebenarnya tadi dia kombinasi antara analisis faktor dan juga multiple regresi atau path analysis. Kalau multiple regresi itu sifatnya hubungannya langsung ya, hubungan-hubungan langsung. Tapi kalau path analysis selain hubungan langsung, hubungan tidak langsung pun
tetap kita ukur. Jadi dia lebih besar hasilnya ya, jumlah hubungan langsung dan tidak langsungnya itu. Nah ini kita lihat ada dua ya variabel. Tapi rekrutmen dan seleksi ini dari mana? Asalnya tentu dari teori. Jadi ada teori dulu kan untuk membangun model ini. Jadi di sini ada rekrutmen dan dia punya hubungan langsung terhadap kinerja. Dan ini harus dikuatkan oleh teori. Kemudian seleksi juga memiliki hubungan terhadap kinerja. Tapi rekrutmen ini juga memiliki hubungan secara tidak langsung melalui seleksi terhadap kinerja. Ini sebenarnya kan kalau variabelnya sederhana ya, hanya 3 variabel saja yang dihubungkan. Meskipun sebenarnya yang mempengaruhi kinerja itu banyak, tapi ini tergantung permasalahan pada satu institusi atau organisasi. Variabel mana sebenarnya yang kita anggap dominan mempengaruhi permasalahan apa sebenarnya. Kalau ternyata rekrutmen dan seleksi, ya jadi proses seleksinya, kemudian juga rekrutmen ini kan mungkin terkait nanti dengan kualifikasi yang diharapkan ya, seperti apa, bagaimana kita membuat assessment dan sebagainya. Nah ini parameter-parameternya. Nah ini kita bisa lihat indikatornya, mana yang menjadi X1, X2, X3 ya. Di sini ada kebijakan organisasi, ada perencanaan. Sekali lagi ini semua lahir dari teori atau penelitian terdahulu. Makanya penelitian terdahulu seperti jurnal-jurnal seperti ini penting sekali kita Monggo Bu Ika. Silakan Bu Ika lanjut dulu ya. Saya cross check dulu nih. Siap. Jaringan saya. Ini saya lewat HP dulu sementara yang laptop saya mati. Yang jaringan dari laptop saya mati. Saya cek dulu ini saya. Mangga. Ibu Bapak, kita masih punya waktu 30 menit lagi ya, karena Mas Supri pasti di polisi nih, setengah jam selesai. Kita diskusi saja terkait dengan, tadi sudah ada beberapa teknik ya dalam multivariate analisis itu. Nah tentu kalau sekarang barangkali masih terlalu, kameranya, nggak apa-apa ya, kalau kamera nggak nyala nggak apa-apa. Masih belum terbayang gitu ya, mau seperti apa ke depan. Lagi pula, ketika menulis disertasi tentu nanti ada pilihan ya, metodologi mana yang atau pendekatan mana yang Bapak Ibu cocok ataupun disenangi ya. Hati-hati, passion itu perlu. Karena kalau misalkan kita kurang suka dengan sesuatu, maka di jalannya pun akan susah. Contoh misalkan Bapak Ibu memaksakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan statistika yang canggih katakanlah ya, tapi bisa dibintain orang lain yang mengerjakan, tapi tetap kita sebagai penulis, kita sebagai peneliti harus paham dengan konsep tersebut. Nah, ketika ada angka, ada model, ada tadi SEM itu kan gambarnya seperti itu lah ya, panah-panah sana kemari, kurang paham atau tidak ada passion di situ ya jangan dipaksakan. Saya juga tidak, walaupun saya ngajar statistik, tapi saya tidak memaksakan atau tidak merekomendasikan jika Ibu Bapak memang tidak terbiasa dengan hal itu, karena repot nanti ke depannya. Tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita nyusun disertasi ya. Pertama itu pasti kebaruan harus ada novelty. Dari mana novelty? Makanya sekarang saya dan Mbak Etin dari awal menekankan coba ada yang sudah mendownload Mendeley atau sudah terbiasa dengan aplikasi Mendeley belum? Download Mendeley ya, itu aplikasi yang free ya dan bisa dibuka di mana saja. Pakai laptop, ganti komputer, dan pakai HP pun bisa ya. Jadi download aplikasi Mendeley for Desktop. Jadi aja, cari tutorialnya atau googling aja. Itu sangat mudah untuk di-download ya. Nah kemudian sudah mulai mencari referensi yang relevan dengan peminatan. Itu minggu lalu juga sudah saya tekankan ya. Silakan dibuat folder-foldernya. Misalkan ada tertarik dengan kebijakan publik, ada yang terkait dengan community development misalkan ya, ada ingat aja fungsi pemerintahan ya, pemerintahan itu kan ada melayani services gitu kan, kemudian pemberdayaan gitu kan, kemudian apa lagi, pembangunan misalkan ya nggak lepas dari itulah, silakan dicari. Atau ada yang tertarik dengan misalkan pelayanan prima misalkan ya, silakan
atau ada yang tertarik, nanti tulis belakangan aja, minimal peminatan di awal dulu. Itu paling penting. Boleh 1, 2, nggak apa-apa, bahkan lebih. Mungkin setelah matrikulasi dengan dosen lain terkait mata kuliah, atau nanti 1 tahun ikut kuliah by course, walaupun daring ya, itu akan makin mengkristal. Kalau Ibu sudah siap dari sekarang, itu akan lebih cepat. Oh, saya cocoknya di sini nih. Kaitkan dengan permasalahan yang di lokasi atau di tempat kerja. Itu akan lebih mudah untuk nyusunnya. Dan ingat bahwa menulis itu tidak bisa instan ya, tidak bisa tim salabim ada gitu ya. Tentu harus diawali dengan membaca dan mapping terhadap penelitian sebelumnya. Itu yang di Mendeley itu sangat terbantu ya. Jadi kita kumpulkan, kita cari yang relevan. Terus satu lagi yang perlu di-download adalah Sci-Hub. Ibu itu kemarin sudah mendemokan ya. Sci-Hub itu sebetulnya aplikasi dari Rusia ya untuk ya bahasa mencuri file yang memang berbayar gitu ya. Itu sering kita lakukan. Tapi itu sudah banyak yang menggunakan ya. Kaum akademisi Indonesia banyak yang menggunakan itu. Jadi dengan Sci-Hub itu kita bisa mendownload file-file yang tidak open access, bahkan berbayar ya, dan berbayar kira-kira ininya dolar atau euro. Nah kalau sudah bisa terbuka kita kumpulkan, kita download, kita kumpulkan, itu bisa direview ya, direview. Jadi di Mendeley Bapak Ibu nanti akan saya juga sudah seperti itu langkah yang kita lakukan ketika kita mau meneliti. Nah setelah itu bikin taksonomi. Taksonomi itu kita memetakan ya di satu ranah ya, misalkan tadi tentang kebijakan publik banyak banget pasti. Itu pertama misalkan penulisnya siapa, terus tahun terutama ya, ingat tahun harus up to date. Penelitian sosial ini banyak sekali faktor yang berpengaruhnya sehingga sangat cepat berubah, dinamis. Sehingga referensi yang paling aktual itu ialah yang paling diakui. Kalau misalkan sudah terlalu lama, out of date, itu sudah nggak laku lagi. Mungkin buku statistika, buku matematik sih dari dulu nggak berubah sebetulnya, hanya case yang berubah biasanya. Tapi buku pemerintahan, mungkinnya buku-buku sosial, teori kepemimpinan, teori tentang kebijakan gitu ya, pasti banyak berubah. Nah itu butuh penelitian yang up to date atau aktual. Biasanya paling tidak kalau jurnal tuh 5 tahun lah ya, 5 tahun sebelumnya. Kalau tahun 2020 ya, Ibu Bapak cari dari 2015 ke sini. Kalau misalkan buku 10 tahun lah ya. Jangan menggunakan buku tahun jadul, tahun jebot gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di Mendeley kita akan sangat terbantu untuk memilah referensi dari tahun-tahun yang lebih muda ya. Seperti itu. Nah, kemudian peminatannya di mana itu akan lebih mengerucut biasanya. Dan apa istilahnya ya, dengan membaca tulisan terdahulu kita akan terinspirasi biasanya. Itu pengalaman saya ya, minimal saya lebih lama lah sekolahnya ya, sudah lebih duluan lulus. Jadi aku punya pengalaman bagaimana kristalisasi itu diperoleh ketika kita membaca banyak tulisan orang. Yang mirip-mirip nggak apa-apa, dalam dan luar negeri. Jadi barangkali oke. Oh ini ada yang oke, Pak Kosin sudah mendownload itu ya. Sci-Hub, satu lagi Sci-Hub, mungkin di chat aja ditulis ya. Satu lagi silahkan di download ini Sci-Hub ya. Tulisannya apa Bu? Ini nih, saya lagi tulis. Nah itu sci-hub.tw ya. Oke, siap. Nah oke. Itu nanti bisa dipraktekkan lah, dipraktekkan. Ini biasa asal ada doinya ya. Ada doi. Oke, ini langsung ke praktek-praktek beberapa hal ya. Doinya saja yang di copy ke situ ya. Bisa kita akses. Nah. Oke, ini tadi contoh bulletin ya, silakan lanjut. Nah, ini contoh SEM ya. Ini SEM itu kan seperti ini diagramnya nih. Ada maaf, seperti itu. Ada trouble. Jatinangor hujan. Ya, nah ini kan juga Mendeley-nya Bu Eti nih ya. Ini tadi kan kita juga bisa Mendeley. Jadi sekali lagi kita bisa punya database di Mendeley yang lengkap dan ini bisa dibuka anytime.
Ya, dan bisa juga offline kok kalau sudah kita download Mendeley-nya. Ini bisa kita citasi ya, lakukan citasi, kemudian ini juga jadi inspirasi kita untuk menulis sebetulnya. Ya. Hati-hati kopas ya, kopas itu ada aturannya. Jadi usahakan parafrase ya. Jadi kita baca sekian banyak, kita highlight mana yang penting, kemudian bahasakan dengan bahasa kita sendiri, baru kita citasi ya, itu diilhami atau diidei atau dirujuk kemana gitu ya, bisa lakukan citasi ya, seperti ini. Ini adalah Mendeley yang bisa kita kumpulkan. Nanti Ibu Bapak silahkan coba. Nanti minggu depan udah libur ya. Januari kita ketemu lagi misalkan. Ya, nah seperti ini ya. Ini adalah hasil download Bu Etin ya. Dan ini juga, ini ada folder-folder yang bisa Ibu Bapak sebelah kiri ya. Ini folder yang bisa dibuat ya terkait dengan peminatan tadi ya. Bahkan kalau ada yang dosen ya kita juga mata kuliah apa masuk di sini semua itu referensinya. Ibu Bapak misalkan peminatannya apa, nah silakan dibuat foldernya, kemudian nanti diimport ya, dimasukkan folder-folder yang bentuk PDF tadi, file PDF tadi ke dalam Mendeley. Nah ini nanti bisa harus diedit ya supaya ini kanannya, sebelah kanan ini adalah untuk supaya referensi kita rapi. Nah ini. Ya, nah type-nya apa? Apakah jurnal, apakah buku, apakah undang-undang ya, apakah makalah atau web page juga bisa. Apa online aturan. Bisa aturan atau report ya, laporan atau proceeding, banyak banget. Autornya tulis, penulisnya siapa ya. Ini otomatis kok, otomatis si Mendeley akan melakukan pengaturan. Dari doi, dari tahun ya, ada tahun, ada halaman ya, volume, tergantung. Kalau jurnal lengkap ada tahun, volume, ada edisi ya, tapi kalau buku mungkin ada volume misalkan ya. Kalau misalkan report juga ada, hanya biasa tahun dan halaman saja. Kemudian ada publisher kalau buku ya, buku sama report ada publisher. Contoh buku. Nah silakan dibuka. Nah contoh buku-buku biasanya kalau jurnal di sini lengkap. Nah ini contoh buku yang bisa kita taruh database-nya di Mendeley ya. Jadi laptop kita ini kaya banget dengan referensi, kalau di print mungkin 1 truk bisa gitu kan, tapi karena eranya paperless kita cukup punya file digitalnya saja, kemana-mana bisa kita bawa. Dan ini walaupun laptop kita ada HP ya, yang HP ya pakai handphone juga bisa ya, pakai handphone satu misalkan untuk berbagai aplikasi seperti Mendeley itu di mana-mana juga bisa kita buka ya. Nah ini contoh tadi, contoh penggunaan SEM ya. Tadi lihat aja variabelnya kan ini nih, analisis proses rekrutmen dan seleksi pada kinerja pegawai. Jadi kinerja nih, Y-nya kelihatannya ya, kinerja ini. Baru nanti dilihat ada beberapa variabel yang mempengaruhi ya, proses rekrutmen dan seleksi. Nah, ingat bahwa kenapa muncul variabel ini harus ada reasoningnya. Misalkan kenapa sih kinerja ini dipengaruhi oleh proses rekrutmen dan seleksi misalkan. Dan yang paling sah itu adalah penelitian terdahulu sebetulnya reasoningnya. Jadi Bapak harus mencari tulisan terkait dengan salah satu dulu misalkan proses rekrutmen terhadap kinerja ada nggak, terus seleksi terhadap kinerja ada tidak gitu ya. Itu yang paling penting. Gitu. Baru nanti kita bisa cari teori parsialnya. Teori rekrutmen siapa yang digunakan, teori seleksi siapa yang digunakan, teori kerja siapa yang digunakan. Dan semua berbasis teori ya. Nah jangan lupa juga case-nya harus cocok juga di sini. Ini di mana, di sekretariat mana, di lokusnya ya. General Sekretariat Kementerian ESDM nih kayaknya. Oh, SDM ya. Kalau penelitian ilmiah judul memang nggak dimunculkan, tempat lokasi itu di-hidden di dalam aja, nggak masalah. Kalau penelitian ilmiah biasanya, tapi kalau disertasi disebutkan ya, karena memang itu nanti kan bisa kita pecah jadi beberapa jurnal juga. Biasanya di jurnal itu nggak disebutkan nggak apa-apa, ya, tapi di dalamnya pasti ada pembahasan tentang itu karena terkait populasi dan sampel nantinya ya. Ada unit analisis, populasi, sampel. Itu jelas lokasi akan masuk di situ. Tapi judul enggak ada Bapak. Itu hanya masalah estetika biasanya ya. Tapi kalau disertasi munculkan saja. Nah itu tadi ketika Bu Etin Off kita menjelaskan juga terkait karena ada Mendeley disajikan.
Jadi saran kami segera download Mendeley for Desktop-nya, kemudian mulailah mendownload ya, karena itu kerjaan bisa di rumah, bisa dimanapun, ketika WFH pun bisa ya, nggak usah ketemu, nggak usah kongkos, sendiri saja. Ini dia ini logo. Nah, logonya ada Mendeley for Desktop ya, terlihat di situ. Mendeley Desktop. Yang merah dan titik-titik putih seperti huruf M ya. Iya ini. Dengan ini manajemen referensi kita akan sangat bagus ya, terbantu sekali untuk mensitasi ya, untuk database kita yang jelas, kemudian juga untuk bibliografinya, untuk menulis referensinya mudah sekali dan standar. Tipe apa yang digunakan kita bisa cek di situ. Nanti ada plugin-nya, plugin ke Word-nya ya. Jadi Mendeley di plugin ke Word. Jadi ketika coba tunjukkan ada Word nggak? Word yang tulisan yang ada. Kita ya, coba apa ya? Melakukan sitasi dan bibliografi secara otomatis dari Mendeley ya. Gitu. Iya boleh. Plugin dulu ini dulu. Yang udah tahu nanti udah download di desktopnya. Kita ada perintahnya plugin ke Word-nya ya. Iya. Kelihatan di Word-nya mana? Di referensis kelihatan. Nah, misalnya kita tadi mengambil teori dari sinilah ya, misalnya. Contoh barang. Misalnya lah ya. Ini nanti kita akan misalnya bunyi apa sih, kayak bunyi burung ya? Bukan. Ya, dari HP saya karena 2. Iya, ada feedback. HP-nya kebanyakan tuh Bu dosen, jadi bunyi. Bukan Mas, karena kan ada yang masuk terlambat, kan tidak terlihat kalau saya lagi buka ini share materi. Oh, kira HP-nya ada 5 biji di situ semua Bu. Ya, misalnya inilah kita ambil materi dari apalah ini ya. Kemudian kita di sini di reference kelihatan ya Word-nya. Kurang gede nggak? Gedein dikit. Kelihatan sih tapi gedein dikit. Nanti praktek lagi kita praktek lagi nanti. Ya, walaupun ini mungkin harusnya di ini ya. Saya zoom dulu deh. Lebih dari 100. Nanti kapan-kapan tatap muka kita praktek lah. Kalau tatap. View dulu di view-nya ya. Saya gedein zoom-nya berapa? Misalnya 150. Misalnya ada kita mengambil referensi, kemudian diambil dari sini, kemudian di sini ada reference ya di Word itu. Kan kita sudah sinkronkan antara Mendeley kita dengan Word. Jadi ini salah satu membuat, ini juga untuk nanti memperkecil lah ya, untuk memperkecil similarity index atau indeks yang untuk mengecek plagiarisme itu ya. Kan nanti Bapak dan Ibu di akhir itu kan akan ada persyaratan minimal hanya boleh berapa persen kemiripan dengan. Nah ini sebenarnya salah satu tools juga untuk membantu kita memperkecil similarity index. Karena otomatis, apalagi kalau kita mengambil referensi bahasa Inggris, kemudian kita terjemahkan, itu kan kita terbebas dari copy paste ya sebenarnya. Nah misalnya ini insert citation, nah di sini ada go to Mendeley. Dari mana misalnya referensi itu kita ambil. Kita sitasi, istilahnya sitasi ya. Misalnya contohnya dari kan ada tadi hasil penelitian yang tadi multivariat, contoh yang tadi. Nah ini misalnya ini ya, yang tadi analisis proses rekrutmen, kita sorot, kemudian di sini ada site. Nah kemudian stylenya juga sangat tergantung. Ini saya pakai ini ya, triple E ini ya. Ini dia makanya angka yang keluar. Tapi ini sebenarnya bisa kita rubah. Ini kan ada MLA, ada Harvard, ada
Nah, kemudian itu angka 1 itu kalau kita di daftar pustaka, itu insert bibliografi. Nah, itu akan keluar seperti ini. Jadi sudah otomatis ketika kita mensitasi referensi, kemudian nanti di bibliografi sudah otomatis ya. Jadi contohnya tadi kita misalnya kita ambil referensi dari mana, kemudian insert citation, go to Mendeley, dari mana kita referensi itu kita ambil yang sudah kita ini, misalnya di sini, di sini, kemudian cite. Nah, itu otomatis juga akan mengurut ya di bibliografi. Ini adalah daftar pustaka atau bibliografi. Tapi stylenya ini nanti bisa kita sesuaikan. Apakah kita mau menggunakan MLA, mau menggunakan Harvard. Nah, itu sangat tergantung dari panduan atau pedoman penulisan disertasinya harus menggunakan apa. Nanti kita bisa setting di Mendeley. Ini kalau ini kan saya karena saya lagi nulis jurnal dan mengharuskan IEEE gitu ya. Jadi saya ini jadi angka-angka yang akan keluar. Jadi bukan nama dari pengarangnya. Ini daftar pustaka. Seperti itu. Nah, ini dari mana tadi? Yang tadi kata Bu Ika tadi, nah ini semua diambil dari full text download ya, selama segala macam sih ini ya, ada di sini. Dan kebetulan ada batas sih, sebenarnya kita free untuk yang sampai berapa gigabyte itu kita masih free. Tapi kalau sudah lebih banyak, dan sebenarnya untuk Mendeley ini juga bisa berkolaborasi ya. Kita juga bisa mencari referensi juga di sini. Jadi dari sheet ini kita sebenarnya bisa mencari dan kita juga bisa mengupload publikasi kita. Jadi sekaligus kita memasarkan hasil penelitian kita biar supaya disitasi juga oleh orang lain. Nah, minggu lalu kita sudah ini ya Bu Ika ya, sudah share mengenai misalnya pembuatan profil di Google Scholar. Oke. Ya, tapi munculkan dulu. Kemarin belum sempat dimunculkan profilnya. Coba munculkan profilnya aja. Oke. Profil kita ya. Google Cendekia misalnya ya. Google Cendekia atau Google Scholar. Kita bisa mencari referensi atau langsung mencari profil. Biasanya semua dosen tuh punya profil di sini ya. Misalnya saya contohkan saya dulu ya, Bika ya. Ada nggak ya? Ada sih. Nah ini dia akan muncul. Kita cari nama Bu Ika akan muncul di situ. Prof. Sadu. Siapapun lah dosen ya. Dosen dimanapun di KN seluruh Indonesia wajib kan buat ini. Nah ini kita akan ada publik. Ini saya juga share di Mendeley saya gitu ya. Biar supaya misalnya ini adalah penelitian-penelitian dan sitasi. Jadi misalnya penelitian ini sudah disitasi oleh 84. Siapa saja kita juga bisa lihat. Jadi pasti di tulisan-tulisan ini ada di daftar pustakanya ada publikasi tulisan kita di situ. Jadi apakah dari dalam negeri atau dari luar negeri. Mungkin ini kayak misalnya yang bahasa Inggris gini. Nah ini mungkin juga banyak yang mensitasi dari luar negeri. Nanti kita bisa lihat dari mana aja sih gitu ya. Ya itu kewajiban kita ya memasarkan. Nah itu kalau di Mendeley, di sini ada di sini my publication. Nah ini kita bisa publikasi tulisan-tulisan kita biar supaya juga disitasi. Nah nanti akan di ininya di sana. Kemudian tadi ya semua dosen kalau kita pengen tahu track record dan sebagainya, misalnya di sini Sartika ini banyak banget loh nama orang. Ternyata nama saya juga ada sama-sama juga, tapi kita lihat bidang keilmuannya berbeda gitu ya. Jadi nah ini publikasi-publikasi Ibu Ika dan ini adalah yang mensitasi. Jadi yang sudah mensitasi. Mensitasi siapa aja ini juga kita bisa akan lihat. Nah ini biasanya nanti di apa namanya di daftar pustakanya dia pasti ada publikasi kita di sana. Jadi Bapak Ibu juga bisa mempublikasi. Kemudian kalau mau melihat track record
misalnya bidang keilmuan ini siapa sih ya sebaiknya. Nah, mungkin kita bisa lihat dari publikasi-publikasi dia. Seperti itu. Sekarang kita kembali lagi ke mana? 12 menit lagi. Kan Mas Supri pasti jam 10 udah harus selesai kita. Oh iya, kalau kita kuis aja ya. Kuis dulu, kuis aja ya. Iya, kuis aja. Untuk juga mengecek kehadiran Bapak dan Ibu, untuk nanti kalau diminta nilai Mas Supri, kita direkam tuh kuisnya ada, ya terekam juga, terekord, jadi bisa kelihatan. Oke, Bapak Ibu, silahkan bergabung ke joinmyquiz.com, kode yang digunakan 219684. Ini agak berbeda dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu Mentimeter kita untuk jajak pendapat, ini kuis ya Bapak Ibu. Hadiahnya apa Bu dosen? Hadiahnya dari Mas Supri. Waktu atau mendahului. atau Bu Ika mau ngasih hadiah apa? Kalau yang rajin ke kampus pasti cepat lulus. Iya, itu sudah automatically ya. Yang hadiahnya itu aja, Bu. Ya. Pasti ketemu Mas Supri hadiahnya tuh. Ketemu Mas Supri itu hadiah juga. Yang jelas cepat lulus lah. Iya pasti. Gampang ketemu. Cari dosen gampang, cari promotor gampang, kok kan? Kita masuk. Ya, kayak ini kerekam loh. Lanjut. joinmyquiz.com, kemudian kodenya 219684. Kami masih menunggu, belum start ya. Nanti kalau sudah pada masuk kita akan start bareng-bareng mengerjakan. Jadi kalau yang sudah masuk nanti bisa menunggu sebentar. Ini belum ada yang join. Waiting for participant to join. Nah, ini materi kuisnya seputar univariat, bivariat, dan multivariat. Kami hanya untuk mengecek aja. joinmyquiz.com, bisa pakai HP juga Bapak Ibu, pakai HP-nya aja mungkin. Masuk ke browser. Harus buat akun ya Bu? Langsung masukkan kode saja. Tapi kalau mau buat akun juga boleh, tapi enggak juga harusnya tinggal masukkan kode aja. Mohon izin diulang Bu. Itu ada di layar. Nah, kebetulan layar saya ini nggak tampil ini, Bu. Oh, kalau gitu saya kasih di ini ya Pak, di chat. Di chat aja, di chat ya. aja, di chat ditulis lagi. Iya, baik, ya, di Bu. chat ditulis lagi. Sebentar. Cara apa itu ya? Belum bisa Bu, nih Bu. Coba pakai HP Pak, pakai HP. Kemudian nanti ada ke Join My Quiz, ada kodenya, ditulis kodenya di itu. Nah itu joinmyquiz ya .com, joinmyquiz.com. Kodenya 219684. Izin diulang kodenya, Bu. Halo, Bu.
Iya Bu, kodenya Bu. Dosen. Kodenya 219. Itu di chat ada Pak, di chat ada 219684. Kalau yang layar nggak muncul di kode di chat ada 219684. Ternyata saya masih mute. 219684. Sambil kita latihan sedikit Bapak Ibu. Sudah. Sudah ada 4 yang masuk saya lihat. Sudah 4 ya. Coba saya ini dulu. Saya refresh. Oke, sudah banyak yang masuk, sudah 6. Sudah 6, sudah 7. Barusan Bapak Nasrullah. Pak Bagus, Pak Muhammad, Pak Aris Utomo, Pak Fahmi, Pak Made, Pak Eka Sanata. Ibu. Ibu masih ada? Keren. Ibu gabung. Ibunya cuma 1 sih jadinya. Oke, sudah 9. Kita total hari ini yang hadir berapa sih? 20-an ya? 20 ya? Oh, 19 ada Mas Supri. Ya baik, itu apa yang disiapkan dari sekarang. Bapak Ibu yang sudah bergabung mohon menunggu ya, kita tunggu dulu teman-teman lain bergabung baru kita mulai. Oke, sudah 10 orang. Kita nunggu Ibu nih, Ibu belum bergabung. Iya Bu, saya belum bisa gabung Bu. Gimana ya? Dicoba aja Ibu ya, dicoba ya. Dicoba aja terus Bu, meskipun nanti kita sudah mulai, Ibu tetap masih bisa bergabung. Oke Bu. Oke, sudah 13. Mungkin 15 kita bisa mulai ya. Nanti yang lain tetap bisa menyusul. Sudah 13. Mohon menunggu Bapak ya yang sudah bergabung. Baik Bapak Ibu, kita mulai start. Yang belum bergabung tetap bisa bergabung. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Sugiarto nih memimpin. Bapak Ibu semangat. Ibu masih tetap berusaha bergabung ya Ibu ya. Dilanjut aja mencoba bergabungnya. Tapi kalau tidak bisa minggu ini bisa minggu depan. Oke Pak Felix, semangat.
Sekarang Pak Muhammad Kozin nih memimpin. Semangat Bapak Ibu, Pak Sony, ayo kejar-kejaran nih. Pak Felix, Pak Wahyu, Pak Aris, mangga ayo semangat Bapak. Pak Muhammad Erwin, semangat. Ayo Pak. Lagi kuis. Oke, semangat Pak Wahyu sekarang yang memimpin. Pak Nasrullah, Pak Muhammad Kozin, Bapak Eka menyodok nih. Nah, Pak Billy sekarang memimpin. Pak Muhammad Kozin, Pak Sony, ya. Membuat peringkat atau membuat objek. Pak Fahmi semangat. Selain harus benar, juga kecepatan mempengaruhi poin ya, Bapak Ibu. Ibu belum bergabung. Asal aja. Oke, Pak Bagus sekarang yang memimpin. Setelah pengukuran menyatakan melakukan pengukuran terbitan. Setelah pengukuran menyatakan Pak Billy, Pak Bagus sepertinya sudah selesai ya. Oke, ada 15 peserta yang akhirnya bisa bergabung. Oke, Pak Derajat, semangat. Masih kita sekitar, sebenarnya kita udah lewat waktu ya. 1 menit lagi ya barangkali ya, 1-2 menit lagi.
1 menit lagi ya Bapak Ibu. Oke, selesai Bapak Ibu. Selesai ya Bapak Ibu. Oke, selamat Pak Billy, Pak Sony, dan Pak Derajat. Ya, unggul memimpin ya untuk perolehan nilai pagi hari ini. Hadiahnya dari Mas Supri. Ya, Mas Supri silakan. Oke, saya kembalikan ke Bu Ika. Silakan Bu Ika ditutup. Ayah, terima kasih. Selamat buat Pak Billy, Pak Surdi, dan Pak share ya Bu Ika di Google Classroom. Ya. Di Google Classroom bisa diakses nanti hasil kuisnya, termasuk rekamannya, rekaman perkuliahan selalu kami share di Google Classroom. Kalau hadiahnya Bu, jadi sama hadiahnya Pak apa Supri, mau? ya, Bu? Apa hadiahnya ya? Iya, nanti mulai dari Mas Supri aja di kampus ya kalau ketemu ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa ketemu di kampus, tidak lagi ada pandemi ya. Semoga sehat-sehat. Terima kasih. Jadi kita tutup saja perkuliahan hari ini ya. Kita sudah Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, terima kasih Mas kasih, Supri. Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan beristirahat. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu belum bergabung, mudah-mudahan minggu depan bisa ya Bu bergabung di kuis. Iya, bisa tadi mungkin terlambat waktu. Ya, nggak apa-apa Ibu, ke depan aja. Ya. Ya, izin live ya, silakan. Ini masih ada yang masuk, Pak Barudin. Pak Bahrudin baru masuk perkenalan dulu. Pak Bahrudin baru bisa masuk, barangkali saya berhenti merekam.